Halo, perkenalkan nama saya Dalia Rengga, NIM 251-2047 dari kelas TIA 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang routing dinamik. Apa itu routing dinamik? Dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi dan saling memberikan informasi satu sama lain yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung dengan keadaan jaringan. Dengan kata lain, router dapat menentukan rute terbaik untuk mencapai tujuan dan mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil. Administrator hanya perlu menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router akan mempelajarinya sendiri. Macam-macam routing dinamik. Yang pertama RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga OSPF atau Open Source Platforms, yang keempat EIGRP atau Engines Internal Gateway Routing Protocol, yang kelima BGP atau Border Gateway Protocol. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas RIP saja. Kelebihan routing dinamik. 1. Hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu melakukan konfigurasi untuk semua router, hanya yang berkaitan saja. 4. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. 5. Akan memilih jalur bila suatu jalur rusak atau putus. Kekurangan routing dinamik. 1. Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. 3. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. 4. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. 5. Update IRP table dibagikan ke semua komputer, yang berarti akan mengkonsumsi RAM untuk menentukan jalur terbaik, dan bila terjadi down bandwidth, jalur akan ditentukan oleh sistem, bukan admin. Perbedaan routing statik dan routing dinamik. Routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Routing statik, routing table dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan routing dinamik, routing table dibuat dan dihapus secara otomatis. Routing statik tidak menggunakan routing protokol, sedangkan routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Routing statik, Microsoft mendukung multi-home sistem seperti router, sedangkan routing dinamik, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Apa itu RIP? Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali, sehingga terciptalah RIP versi 2 pada RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis, mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju, seperti Open Source Platforms atau OSPF dan protokol OSI, ISIS. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IP versi 6. Yang dikenal sebagai standar RIP-NG atau RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya, yang diterbitkan dalam RFC 2080 pada tahun 1997. Cara kerja RIP. Pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika terjadi update routing dari gateway. Kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Ketiga, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. 4. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kelima, rute melalui suatu gateway akan dihapus
jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Keenam, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik RIP 1. Distance Vector Routing Protocol 2. Hook count sebagai metrik untuk memilih rute 3. Maksimum hook count 15. Hub ke-16 dianggap unreachable. 4. Secara default, routing update 30 detik sekali. 5. RIP versi 1 Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada saat update. 6. RIP versi 2 Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada saat update. Sekarang saya akan melakukan percobaan routing dinamik berdasarkan gambar di samping menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jika dilihat pada gambar di samping terdapat 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. Langsung saja kita pilih Net and Device, lalu kita masukkan 3 buah PC. Lalu pilih Network Device, kita masukkan 3 buah PT router. Lalu pilih End Device lagi, kita masukkan 2 buah server. Selanjutnya dirapikan agar nanti terlihat jelas pada waktu melakukan percobaan. Selanjutnya hapus server 0, router 0, dan PC 0. Lalu pilih Connection, pilih Automatic. Automatic di sini akan secara otomatis memilihkan jenis kabel sesuai dengan alat apa yang kita hubungkan. Selanjutnya kita set IP, namun sebelum itu kita pilih Option, pilih Preference, lalu centang pada Always Show Port Label in Logical Workspace. Maka akan muncul nama-nama dari kabel. Nama-nama ini akan memudahkan kita pada saat melakukan setting IP. Selanjutnya dilihat pada gambar di samping, PC1 dan PC2 menggunakan /26. Untuk PC1 sendiri, IP networknya adalah .1 dan default gateway-nya .62. Lalu untuk PC2, IP networknya .65 dan default gateway-nya .126. Langsung saja kita pilih PC1, pilih desktop, pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya kita ganti menjadi 192 karena menggunakan /26. Lalu untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Klik silang, lalu kita pilih PC2, pilih desktop, pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Untuk subnet masknya kita ganti menjadi 192 karena menggunakan /26. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.126. Lalu kita klik silang. Lalu kita lihat pada gambar, untuk PC3 menggunakan /25. Untuk IP address-nya .253 dan default gateway-nya .254. Langsung saja kita pilih PC3, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.25. Untuk subnet masknya karena menggunakan /25 kita ganti menjadi 128.
Lalu untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.254. Lalu kita klik silang. Selanjutnya kita set dulu untuk servernya. Kita lihat dulu pada gambar untuk server 1 maupun server 2 menggunakan /24. Lalu untuk server 1 sendiri networknya 33.33.33.0. Lalu untuk IP address-nya 1 dan default gateway-nya 3. Untuk server 2 networknya 43.43.43.0. Untuk IP address-nya 1 dan default gateway-nya 3. Langsung saja kita pilih server 1, pilih desktop, pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 33.33.33.1. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.0 karena menggunakan /24. Untuk default gateway-nya kita masukkan 33.33.33.3. Klik silang, lalu pilih server 2, pilih desktop, pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 43.43.43.1. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.0 karena menggunakan /24. Lalu untuk default gateway-nya kita ganti menjadi 43.43.43.3. Lalu klik silang. Selanjutnya kita lihat untuk routernya. Kita lihat dulu pada gambar untuk router 1, router 2 maupun router 3 menggunakan /24. Lalu untuk router 1 ke router 2 menggunakan network 12.12.12.0. Lalu untuk IP address-nya menggunakan 1 dan 1. Lalu untuk router 2 yang mengarah ke router 3 menggunakan network 23.23.23.0. Lalu untuk IP address-nya 2 dan 2. Lalu untuk router 3 yang mengarah ke router 1 menggunakan network 13.13.13.0 dan menggunakan IP address 3 dan 3. Langsung saja kita pilih router 1, kita pilih config, kita pilih Fast Ethernet 0/0. Ini yang mengarah pada PC 1. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Lalu untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 192. Lalu kita nyalakan untuk port statusnya. Lalu kita pilih Fast Ethernet 1/0. Ini yang mengarah pada PC 2. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.126. Lalu kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Lalu kita nyalakan untuk port statusnya. Lalu kita pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 2. Kita masukkan IP address-nya 12.12.12.1. Lalu kita ganti subnet mask-nya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Kita pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 3. Kita masukkan IP address-nya 13.13.13.1. Lalu kita ganti subnet mask-nya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu klik silang. Selanjutnya kita set IP untuk router 2. Kita pilih router 2, pilih config, pilih Fast Ethernet 0/0. Ini yang mengarah pada PC 3. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.254. Lalu untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 128. Lalu centang pada port statusnya, kita pilih serial 2/0. Ini yang mengarah pada router 1. Kita masukkan IP address-nya 12.12.12.2. Lalu subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.0. Lalu nyalakan port statusnya. Lalu pilih serial 3/0. Ini yang mengarah pada router 3. Kita masukkan IP address-nya 23.23.23.0. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Kita klik silang. Selanjutnya kita set IP untuk router 3. Pilih router 3, pilih config, pilih Fast Ethernet 0/0. Ini yang mengarah pada server 1. Kita masukkan IP address-nya 33.33.33.3. Kita masukkan subnet mask-nya 255.255.0.
Kita nyalakan prosesnya. Lalu pilih file Ethernet 1/0. Ini yang mengarah pada server 2. Kita masukkan IP address-nya 43.43.43.0. Lalu untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.0. Kita nyalakan prosesnya. Lalu pilih serial 2/0. Ini yang mengarah pada router 2. Kita masukkan IP address-nya 23.23.23.3. Lalu untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.0. Kita nyalakan prosesnya. Lalu pilih serial 3/0. Ini yang mengarah pada router 1. Kita masukkan IP address-nya 13.13.13.3. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan untuk prosesnya. Silang. Selanjutnya kita akan mengisikan network routing RIP dari masing-masing router. Kita pilih router 1, pilih config, pilih RIP, kita masukkan networknya. Untuk yang pertama yang mengarah ke router 2 yaitu 12.12.12.0, kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 3 yaitu 13.13.13.0, lalu kita klik add. Untuk yang mengarah ke PC1 dan PC2 kita jadikan satu saja. Kita masukkan 192.168.1.0. Kita klik add. Kita klik silang. Untuk router 2 kita pilih router 2, pilih RIP, kita masukkan networknya. Yang mengarah ke router 1 yaitu 12.12.12.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 3 yaitu 23.23.23.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke PC3 192.168.1.18. Kita klik add. Lalu klik silang. Untuk yang router 3, pilih router 3, pilih RIP. Lalu kita masukkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu yaitu 13.13.13.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 2 23.23.23.0. kita klik add. Lalu yang mengarah ke server 1 yaitu 33.33.33.0. kita klik add. Lalu yang mengarah ke server 2 yaitu 43.43.43.0. kita klik add. Lalu klik silang. Selanjutnya kita akan mengganti RIP routing menjadi RIP version 2 atau versi 2. Kita pilih router 1, pilih RIP, maka namanya akan muncul yaitu RIP routing. Kita akan menggantinya menjadi RIP version 2. Kita pilih CLI, kita klik, lalu kita klik enter, lalu kita masukkan no auto summary, lalu klik enter lagi, lalu ketikkan version 2, lalu klik enter. Lalu kita lihat pada config, pada RIP, maka akan berubah menjadi RIP routing version 2. Lalu kita akan melakukan save dengan pilih setting, lalu klik save. Lalu klik silang. Lakukan hal yang sama pada router 2. Kita pilih router 2, pilih CLI, kita ketikkan no auto summary. Lalu klik enter. Lalu ketikkan lagi version 2, lalu klik enter lagi. Lalu kita lihat hasilnya pada config, lalu pada RIP sudah berubah menjadi RIP routing versi 2, kita save. Lalu kita lakukan juga pada router 3. Lalu pilih RIP, masih RIP routing, kita masuk pada CLI, kita ketikkan no auto summary. Lalu klik enter. Lalu ketikkan lagi version 2. Lalu klik enter, lalu kita lihat hasilnya pada config RIP sudah berubah menjadi RIP routing versi 2, kita simpan. Lalu klik silang. Selanjutnya kita akan merestart dan mereload seluruh konfigurasi device dengan mengklik tombol di kiri bawah atau dengan shortcut Alt+S. Lalu klik yes. Lalu kita tunggu segitiga merah hingga berubah menjadi warna hijau. Karena gambar di sebelah kanan sudah tidak terpakai, kita minimizekan saja.
Lalu kita maximize untuk Cisco packet tracernya. Karena sudah berwarna hijau, langsung saja kita menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan mengklik router 1. Lalu kita pilih CLI, lalu pastikan muncul nama router. Jika tidak, klik enter terus hingga muncul router, lalu ketikkan show IP route, lalu klik enter. Maka akan muncul tabel routing dari masing-masing router. Sekarang kita akan melakukan percobaan mengirimkan paket Simple PDU ke beberapa PC. Sebelum itu masuk pada mode simulation, lalu pilih show all/none, lalu pilih edit filter, centang pada ICMP, lalu klik silang. Yang pertama, kita akan mencoba mengirimkan dari PC1 ke PC2. Klik forward, akan menuju ke router 1, maka akan muncul tanda silang. Ini artinya sedang mencari ARP, tidak masalah, kita restart simulation. Lalu klik forward lagi, menuju router 1, klik forward, menuju PC2, klik forward, kembali ke router 1, klik forward, kembali ke PC1, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari PC1 ke PC3. Klik forward, menuju router 1, klik forward lagi, menuju router 2. Akan muncul tanda silang yang artinya sedang mencari ARP, kita reset simulation, klik forward lagi, menuju router 1, klik forward lagi, menuju router 2, klik forward lagi, menuju PC3, klik forward lagi, kembali ke router 2, klik forward lagi, kembali ke router 1, klik forward lagi, kembali ke PC1, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari PC1 ke server 1. Klik forward, menuju router 1, klik forward lagi, menuju router 3, muncul tanda silang artinya mencari ARP, kita reset simulation, klik forward lagi, menuju router 1, klik forward lagi, menuju router 3, klik forward lagi, menuju server 1, klik forward lagi, kembali ke router 3, klik forward lagi, kembali ke router 1, klik forward lagi, kembali ke PC1, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari PC1 ke server 2. Klik forward, menuju router 1, klik forward lagi, menuju router 3, muncul tanda silang yang artinya sedang mencari ARP, kita reset simulation, kita klik forward lagi, menuju router 1, klik forward lagi, menuju router 3, klik forward lagi, menuju server 2, klik forward lagi, kembali ke router 3, klik forward lagi, kembali ke router 1, klik forward lagi, kembali ke PC1, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari PC3 ke PC1. Kita klik forward, akan menuju router 2, klik forward lagi, akan menuju router 1, klik forward lagi, akan menuju PC1, klik forward lagi, akan kembali ke router 1, klik forward lagi, akan kembali ke router 2, klik forward lagi, akan kembali ke PC3, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari PC3 ke PC2. Klik forward menuju router 2, klik forward lagi menuju router 1, klik forward lagi menuju PC2, klik forward lagi kembali ke router 1, klik forward lagi kembali ke router 2, klik forward lagi kembali ke PC3, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari PC3 ke server 1. Klik forward, menuju router 2, klik forward lagi, menuju router 3, klik forward lagi, menuju server 1,
klik forward lagi, kembali ke router 3, klik forward lagi, kembali ke router 2, klik forward lagi, kembali ke PC 3, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Klik forward menuju router 2, klik forward lagi menuju router 3, klik forward lagi menuju server 2, klik forward lagi kembali ke router 3, klik forward lagi kembali ke router 2, klik forward lagi kembali ke PC 3, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari server 1 ke server 2. Kita klik forward menuju router 3, kita klik forward lagi menuju server 2, kita klik forward lagi kembali ke router 3, kita klik forward lagi kembali ke server 1, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Kita klik forward menuju router 3, kita klik forward lagi menuju router 1, kita klik forward lagi menuju PC 1, kita klik forward lagi kembali ke router 1, kita klik forward lagi kembali ke router 3, kita klik forward lagi kembali ke server 1, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Kita klik forward menuju router 3, klik forward lagi menuju router 1, klik forward lagi menuju PC 2, klik forward lagi kembali ke router 1, klik forward lagi kembali ke router 3, klik forward lagi kembali ke server 1, dan paket pun berhasil terkirim. Kita lihat skenario selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Kita klik forward menuju router 3, klik forward lagi menuju router 2, klik forward lagi menuju PC 3, klik forward lagi kembali ke router 2, klik forward lagi kembali ke router 3, klik forward lagi kembali ke server 1, dan paket pun berhasil terkirim. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Sampai jumpa di lain waktu.